Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah tafsir juz amma. Kita masih membahas surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, Inna syani'aka huwa al-abtar. Orang yang membenci engkau, membenci Rasulullah, dialah orang yang merugi. Ayat ini menerangkan tentang haramnya membenci apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sedikit maupun banyak. Artinya kita harus mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran, dan kita sangat berhubungan, berkaitan dengan kebenaran untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Kata beliau Asy Shalih Fauzan, wa amma ahlun nifaq, adapun orang munafik, walladzina fi qulubihim naqsun, dan orang yang di hatinya ada penyakit, naqsu imanin, imannya rendah, kal khawarij wal mu'tazilah, seperti kelompok khawarij dan kelompok mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok yang mendahulukan akal. Jadi walaupun ada ayat atau hadis, kalau tidak cocok dengan akalnya, itu ditolak. Maka orang Mu'tazilah itu jeleknya seperti itu. Sehingga yang dijadikan ukuran benar dan salah itu akalnya. Kalau akal boleh dijadikan standar, jadikan ukuran benar dan salah, berarti kan tidak perlu ayat dan tidak perlu Rasul. Karena setiap ayat maupun hadis, kalau tidak cocok dengan akalnya, dia tolak. Lalu apa gunanya Al-Quran, apa gunanya hadis? Wasairi tawaifi, dan seluruh kelompok. Nah, fa'innahum yusakkuna fis sunnah. Seluruh kelompok-kelompok sesat, mereka itu ragu dengan sunnah. Dan ini kesalahan ya. Setiap mukmin harus hilang dari hatinya ragu. Berarti apa? Yakin, harus yakin bahwa sunnah itu adalah kebenaran yang wajib kita ikuti. Di sini loh, Mas Rahmat. Batuhum, sebagian mereka, orang-orang yang tidak menyukai sunnah, yasukku fi ahaditsil ahad. Mereka ragu tentang hadis-hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, yang mendengar dari Nabi itu satu orang, ahad. Wa ba'duhum, sebagian orang yang tidak menyukai sunnah, yasukku fis sunnah kulliha, meragukan sunnah secara keseluruhan. Artinya meremehkan sunnah. Sudah dibahas dulu, sebenarnya sunnah dan Al-Quran itu sama derajatnya, hukumnya. Cuma bedanya, kalau membaca satu ayat itu satu hurufnya 10. Tapi kalau sunnah tidak ada dalil yang menerangkan seperti itu. Wala yara laha makana. Sebagian kelompok yang menyimpang menganggap bahwa sunnah itu tidak ada nilainya. Nah, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, yakfina al-Qur'an, cukup bagi kami Al-Quran. Nah, cukup bagi kami Al-Quran.
Wabaduhum sebagian mereka kelompok yang nifak ini ya, orang munafik. Jadi orang yang membenci sunnah itu ada penyakit nifak baginya. Sebagian mereka meragukan sebagian sunnah. Bayakulu dia mengatakan la nakbilu illal mutawatiro. Kita tidak terima kecuali hadis-hadis mutawatir. Nah, wa yurudduna ahbaral ahad, mereka tolak hadis-hadis ahad tadi. Wa yaqulun, mereka katakan innaha, bahwasanya hadis ahad. Nah, innaha tufirudzon, hadis ahad itu meragukan. Hadis ahad itu meragukan, tidak meyakinkan, sehingga untuk dijadikan dasar keyakinan, dasar amalan itu tidak boleh. Nah, wa amma ahlul haq, adapun golongan yang benar, lawan daripada golongan nifak tadi ya. Wa amma ahlul haq, adapun golongan yang benar, fa innahum yaqulun, mereka mengatakan ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini perkataannya. Ma sahha anin nabi anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, selama hadisnya itu sahih dari nabi. Apakah itu hadis ahad? Hadis ahad tadi perawinya satu orang ya, atau perawinya banyak yang disebut mutawatir. Nah, sawa'un kana mutawatiran au ahad, apakah hadisnya itu mutawatir atau hadis ahad, fa innahu yufidul ilmi wal yakin, maka hadisnya itu mengandung ilmu dan mengandung keyakinan. Jadi yang diteliti apa? Kesahihan hadisnya. Selama hadisnya itu sahih, itu ilmu. Bisa kita jadikan dasar ibadah kita, dasar keyakinan kita. Nah, wa yahtajuna bihi, boleh dijadikan hujjah, jadikan dalil, fil aqaidi, baik dalam akidah, wal ibadat maupun ibadah, wal muamalat maupun muamalah, muamalah hubungan sesamanya. Nah, li'annahum la yusakkuna fihi, karena mereka ahlus sunnah wal jamaah itu tidak meragukan, tidak menganggap hadis-hadis yang sahih itu mengandung keraguan. Wa amma ahlud dhalal, adapun golongan yang sesat, fa innahum yaqulun, golongan sesat itu mengatakan inna ahbaral ahad, bahwa khobar ahad tadi perawinya satu, la yuhtajju biha, tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dalil. Bil aqaidi, baik dalam masalah akidah, terutama dalam masalah akidah. Misalnya tentang adab kubur ya, itu hadisnya ahad. Jadi mereka itu tidak percaya adanya adab kubur. Kenapa? Karena hadisnya ahad. Memangnya kenapa kalau ahad? Itu tidak mengandung keyakinan. Kata mereka apa ini? Li'annaha tufidudzon. Nah, hadis ahad itu meragukan. Bisa mihim menurut anggapan mereka. Wal aqaidu, sementara akidah atau keyakinan itu benar alal yakin, harus dibangun di atas keyakinan. Nah, sehingga banyak akidah-akidah yang sahih hadisnya itu ditolak. Nah, maka kalau menolak hadis-hadis yang sahih walaupun itu ahad, ini termasuk dari golongan yang menyimpang. Kalau bahasa kitabnya di sini ahlud dhalal, orang-orang sesat. Wa minal ajaibi, yang mengherankan ya. Yang mengherankan, wa minal ajibi, dan perkara yang mengherankan, annahum, bahwa mereka itu
Mereka siapa? Ahlu dhalal itu. Yabnuna aqaidahum ala ilmil kalam. Mereka malah membangun akidahnya, mendasari akidahnya itu dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, atau ilmu mantik. Nah, dan itu yang terbesar di dunia. Bahkan di Indonesia, akidah terbesar adalah akidah, keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi dari mana mereka? Dari ilmu kalam. Kalam itu ilmu bicara. Dan pelajaran ilmu kalam ini merupakan pelajaran terpenting di kampus-kampus di Indonesia. Di pesantren-pesantren. Termasuk yang dilagu-lagukan di musola-musola, Allah wujud di dambakok dan seterusnya itu. Mana ayatnya? Allah wujud, Allah kidam, mana ayatnya? Atau hadis, mana ada hadis yang menerangkan Allah itu punya sifat kidam. Apa artinya kidam, Mas Rana? Dahulu, ya. Kalau artinya dahulu ya, masih bisa, tapi mensifati Allah dengan kidam itu tidak boleh, harus ada dalil, ayat maupun hadis. Dan itu tidak ada. Pertanyaannya dari mana mereka? Nah ini kata beliau, itu dari ilmu kalam. Jadi kita tidak boleh mengucapkan itu dan tidak boleh meyakini Allah punya sifat apa? Kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, dan seterusnya. Terus bagaimana Ahlus Sunnah mengikuti ayat-ayat dan hadis? Di Asmaul Husna itu sudah 99 nama dan 99 sifat, karena setiap nama itu mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat itu menjadi nama. Jadi ini kebanyakan akidah, keyakinan, akidahnya umat Islam itu bukan dari sumbernya yang benar. Bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang bersumber dari ilmu kalam itu tidak ada buahnya. Nyatanya kalau kita lihat tokoh-tokohnya, mulai dari tokoh-tokoh nasional atau internasionalnya, mereka nggak ada rasa takut kepada Allah. Berani-berani melanggar agama Allah. Kenapa? Karena keimanannya itu tidak muncul. Nah, tidak ada muraqabah, berani. Karena memang akidahnya tidak dari sumbernya. Tapi kalau akidah itu dibangun dari Al-Quran dan Sunnah, itu pasti membuahkan buah yang baik, orangnya bertambah iman. Baca satu ayat saja di Al-Quran. Nah di Al-Quran itu rata-rata di ayat Al-Quran itu dari awal itu diakhiri dengan nama dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Sehingga orang kata kalau membaca ayat kata Allah, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Nah, dan ayat itu nasihat bahwa ketika kita membaca ayat harus pikirannya bagaimana iman saya bertambah. Jangan ditutup dulu Al-Qurannya sebelum imannya bertambah. Karena itu orang beriman kata Allah, innamal mu'minun. Surat Al-Anfal itu insyaallah ayat 2. Innamal mu'minun. Yang dikatakan orang beriman itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Begitu orang beriman kata Allah. Sehingga kata para ulama, begitu seharusnya kalau orang itu membaca satu ayat mestinya bertambah keimanannya. Tambah takutnya kepada Allah. Nah ini sudah sering khataman.
Tapi kok nggak ada rasa takut pada Allah, nggak ada buahnya. Nah, karena sudah salah tujuan daripada membacanya. Di wa ilmil mantik, dan mereka mendasari akidahnya dari ilmu mantik. Mantik itu sama dengan kalam. Kalau kalam bicara, kalau mantik itu ya sama bicara dari atoko. Wa yaqulun, mereka mengatakan innahuma yufidanil yakin, bahwa ilmu kalam dan ilmu mantik itu memberikan keyakinan, dan ini kebohongan besar. Dan ini dipraktekkan di kampus-kampus. Maka coba lihat yang sarjono itu, baik S1 sampai S3, ditanya di mana Allah, mereka tidak akan bisa menjawab dengan nanti ujung-ujungnya ya ke akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu bagaimana? Ketika ditanya di mana Allah, ketika kita sampaikan ayat-ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu istiwa di atas arsy. Kemudian mereka langsung bantah ke Ahlus Sunnah. Bagaimana dikatakan Allah itu duduk di atas arsy? Bagaimana Allah itu dikatakan bersila di atas arsy? Itu yang mengartikan duduk kan mereka. Ahlus Sunnah tidak ada yang mengartikan Allah itu duduk. Nah, itu kan di kamusnya bersemayam. Ya kamusnya yang bilang. Kita Ahlus Sunnah tidak mengikuti kamus itu. Tidak meyakini bahwa Allah itu duduk bersila di atas arsy. Kalau arsy-nya jatuh, Allah ikut jatuh. Enggak. Tidak ada keyakinan itu di Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu istiwa di atas arsy. Istiwa itu artinya irtafa'a wa ala, atau wa artinya ala wartafa'a. Allah itu tinggi dan di atas arsy. Tinggi di atas arsy itu bukan berarti nempel dengan arsy seperti langit di atas bumi. Kan tidak nempel. Dan Allah tidak bergantung kepada arsy. Kalau arsy-nya hilang pun Allah tetap tinggi di atas arsy-nya. Nah, tapi kalau diartikan semayam, diartikan duduk bersila, itu pengertian kayak apa yang mereka bikin-bikin sendiri. Kemudian dikatakan ini akidahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya yakin tidak pernah Syekhul Islam mengatakan seperti itu. Tidak pernah, kecuali kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Asy'ariyah. Terus gimana mengartikan ayat mereka ini, Asy'ariyah itu? Karena ini penting ya untuk kita ketahui, karena rata-rata di Indonesia itu akidahnya Asy'ariyah ini. Allah wujud qidam baqa itu akidah Asy'ariyah. Apakah itu akidah Ahlus Sunnah? Itu bukan dari Ahlus Sunnah. Apakah mereka Ahlul Haq? Bukan akidahnya Ahlul Haq. Enggak ada dalilnya. Allah punya sifat qidam? Mana dalilnya? Pak Har hafal. Allah punya sifat qidam? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Allah punya sifat baqa? Enggak ada. Nah, sehingga kita tidak boleh meyakini. Kemudian mereka ketika ditanya, apa artinya ayat itu? Wallahu alam. Terus gimana? Ya kita serahkan kepada Allah. Apanya yang diserahkan? Ya maksudnya, maknanya, arti daripada ayat. Arti itu kan, kalau diartikan arti kan terjemahan mungkin ya. Kalau terjemah itu memindah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Seperti ayat Yadullah, Allah punya tangan. Yadun dibuka kamus mana saja itu memang artinya tangan. Tapi mereka kelompok Asy'ariyah ini tidak mau mengartikan Allah itu punya tangan. Terus mau diartikan apa ayat ini? Ketika Allah mengatakan Yadullah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Kedua tangan Allah itu ayat, bunyi ayat. Mau diartikan apa?
Yadun tangan dari dulu. Artinya tangan apa? Ya tangan semua paham. Itu bukan kepala, itu bukan kaki, bukan telinga, bukan mata. Namanya tangan. Siapa yang nggak paham tangan? Berarti kamu mengatakan Allah punya tangan. Allah mengasih tahu kita, Allah mengabari kita bahwa dirinya punya dua tangan. Kenapa kalian tidak percaya pada Allah? Ketika Allah mengabarkan kepada kita, loh kita serahkan, kita tidak boleh mengartikan. Siapa yang nggak boleh? Yang melarang siapa? Oh, kan berarti malaikat Jibril itu menyampaikan sesuatu yang tidak difahami oleh Rasulullah. Tidak difahami oleh malaikat Jibril. Tidak dipahami oleh Rasulullah. Tidak difahami oleh para sahabat. Orang-orang yang mengikuti sahabat tidak paham makna yadan, kedua tangan. Maka ini namanya tafwid. Tafwid itu diserahkan kepada Allah. Kita tidak menetapkan dan tidak menolak. Namanya apa? Tafwid. Kalau tafwid ini diserahkan, diartikan menyerahkan. Maksudnya kepada Allah. Hati-hati. Di sekitaran kita, lingkungan kita, keyakinannya seperti itu. Coba tanya ke kanan kirinya. Apa makna yadullah? Apa makna yadahu? Kedua tangan Allah. Kalau diterjemah itu kedua tangan Allah. Di Quran terjemahnya. Memang Allah punya dua tangan. Kanan dan kiri. Nah, hanya saja kedua tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mereka ahli kalam ini dari Asy'ariyah misalnya mengatakan bahwa Al-Qur'an ilmu kalam itu memberi faedah keyakinan, meyakinkan. Wa kalamullah, sementara kalamullah Al-Qur'an la yufidul yakin indahum, tidak memberikan faedah keyakinan. Ini kan kufur seperti ini ya. Bisa mengatakan ayat itu tidak mengandung keyakinan. Sementara ilmu kalam bikinan mereka, bahkan orang Romawi, ilmu kalam asalnya kan dari Romawi. Orang-orang kafir, penyembah dewa dan berhala, itu malah yang diikuti, katanya mengandung keyakinan. Dan ini musibah yang banyak menimpa muslimin. Wasunnatu la tufidul yakin indahum. Sunnah, hadis-hadis yang sahih kata mereka tidak membawa keyakinan. Tidak membawa keyakinan. Hadza minad dhalali wal intikas. Ini adalah keyakinan yang sesat dan terbalik dari kebenaran. Nah, amma ahlus sunnati wal haqqi, adapun ahlus sunnah dan ahlul haq, ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Fayaqulun, mereka mengatakan ahlus sunnah ma sahha anin nabi, selama itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yufidul yakin. Selama itu sahih dari Nabi, itu wajib kita meyakini. Dan Nabi mengatakannya bukan dari dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak mengucapkan sesuatu dari nafsunya, dari dirinya, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Wal ilmi, dan mengandung ilmu. Wa yuhtaju bihi, dan boleh dijadikan hujjah. Fil aqaidi wal ibadati wal muamalat, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalat. Nah, ahlus sunnah itu seperti ini. Nah, di sekitaran kita kalau ngaku ahlus sunnah sih banyak. Mungkin hampir semua golongan ngaku ahlus sunnah. Pengakuan itu gampang, tapi hakikat itu yang susah, sulit. Sampai orang Yahudi dan Nasrani yang dicap oleh Allah kekal di neraka, ya. Yahudi dan Nasrani kekal kan di neraka. Mana Mas Yopi ayatnya? Orang Yahudi, Nasrani, musyrikin kekal di neraka. Ya. Iya, Altan. Orang Yahudi, Nasrani
kekal di neraka. Mana ayatnya? Mas Rahmat. Innal ladzina kafaru. Terus min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin. Dan orang-orang musyrik. Selain Yahudi dan Nasrani itu musyrikin kata Allah. Yahudi apa? Hindu, Buddha, Konghucu. Itu apa? Musyrikin. Kata Allah apa? Fi nari jahannam. Mereka itu nanti di neraka jahannam. Khalidina fiha abada. Apa? Mereka kekal di dalamnya selamanya. Nah. Mereka ini yang dicap kekal oleh Allah di neraka, Yahudi dan Nasrani, mereka masih mengaku nahnu abnaullah, kami ini anak-anaknya Allah, wa ahibba'uhu, dan kami ini adalah orang-orang kesayangan Allah. Coba. Artinya apa? Pengakuan itu gampang. Setiap golongan yang ada di dunia ini semua ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Semua ngaku Al-Quran dan sunnah. Iyalah, Al-Quran dan sunnah pegangannya. Hanya saja pemahamannya siapa. Maka di sana ada pemahaman yang dijadikan standar kebenaran. Ada pemahaman yang dijadikan tolak ukur kebenaran. Siapa itu? Rasulullah dan sahabatnya. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariku ummati ala 73, akan pecah umatku ini menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 masuk neraka." Padahal 72 itu yang ngaku Quran Sunnah semuanya. Ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya. Nah, illa wahidah kata Rasul, kecuali satu golongan saja yang enggak masuk neraka. Selamat di dunia dari berbagai penyimpangan dan selamat di akhirat dari azab Allah. Maka kita mungkin kalau mau pelajari yang 72 panjang, mending yang satu saja kita pelajari dan kita gigit dengan geraham, pasti selamat dari yang 72. Tapi kalau keluar dari yang satu, pasti akan masuk ke yang 72. Wahia al-jamaah kata Rasul. Yang satu tadi yang masuk surga, yang tidak masuk neraka itu adalah al-jamaah. Sahabat masih tanya, mahi al-jamaah? Jamaah itu yang mana? Jangan-jangan nanti akhir zaman semua ngaku jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan memang betul banyak orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Nabi dikunci dengan perkataan beliau, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu Islam yang berasal dari aku dan sahabatku. Maka ke sana benang merah kebenaran kepada Rasulullah dan sahabatnya. Dan itu sudah direkomendasi para sahabat itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Sementara setiap kita menginginkan keridhaan Allah, maka Allah sudah sampaikan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Begitu caranya. Maka kita berpegangnya kepada apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya. La farqa fi dzalika hadhihi tariqatu ahli sunnati wal jamaah. Maka seperti ini, ahli sunnah itu keyakinannya selama hadis itu sahih dari Nabi, kita tidak boleh mencelanya atau meremehkan. Misalnya masalah makan pakai tangan kanan, tak boleh diremehkan.
kemudian mengatakan, Mas ya tangan kiri kenapa? Ini kan tangan-tangan saya. Itu nggak boleh mengatakan ini kan tangan-tangan saya. Yang beri tangan kamu siapa? Yang menciptakan tangan untuk kamu dua itu siapa? Itu hakikatnya pemilik hakikat tangan ini milik Allah. Kamu tidak punya pemilik, bukan pemilik secara hakikat. Kamu bukan pemilik secara mutlak. Loh kok bisa? Iya, nyatanya kamu nggak boleh menggunakan tangannya seenaknya saja. Ya boleh nggak? Mengatakan ini tangan-tangan saya mau buat apa terserah saya. Oh nggak bisa. Kamu itu bukan pemilik mutlak. Pemilik mutlak itu Allah. Sehingga kita tidak bisa menggunakan tangan ini sesuai dengan kemauan nafsu kita, kemauan diri kita. Harus dicocokkan dengan kemauan Allah, yaitu kemauan syariat, bimbingan syariat. Gitu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mengikuti sunnah, karena ini babnya tafsir ya, surat Al-Kautsar ayat ketiga. Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau ya Rasul, itulah orang yang merugi. Artinya harus benar-benar ditanamkan pada diri kita kecintaan pada sunnah. Kecintaan pada sunnah itu apa? Semua yang datang dari Nabi, baik ucapannya, perbuatannya. Nah, ucapannya, perbuatannya, cita-citanya, dan seterusnya yang dinukil dari Nabi itu sunnah. Pakai sendal dari yang kanan dulu, melepasnya dari yang kiri, ini sunnah. Dan ajaran Rasulullah SAW. Walhasilu, kesimpulannya, annalladzi yakunu fi qalbihi bu'dun, bahwa orang-orang yang di hatinya ada sedikit kebencian, tidak suka, mimma li syai'in mimma ja'a bihi ar-rasulu, ada kebencian di hatinya kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza dalilun ala nifaqihi. Ini menunjukkan dia ini terkena penyakit nifak. Kita lihat orang-orang terbaik ya, para sahabat, pilihan-pilihan Allah. Hati-hati terbaik yang dilihat oleh Allah setelah nabinya adalah hati-hati para sahabat. Ketika melihat Rasul, mereka asalnya tidak suka labu. Tapi ketika melihat Rasulullah suka labu, mereka rubah. Dicocokkan seleranya yang tadi nggak suka, dibuat suka. Demi pengagungan terhadap sunnah. Ada juga pernah seorang sahabat disuguhi ayam. Saya nggak suka ayam. Kemudian dibantah oleh sahabat lain. Wallah Rasulullah orang terbaik, orang yang lebih baik dari kamu, suka ayam. Kemudian dia rubah dirinya. Dicocokkan kepada apa? Sunnah. Dari itu jangan ada sedikit pun kebencian di dalam hati kita. Apa itu? Benci pada sunnah. Karena membenci sunnah ini adalah orang yang ada nifaknya di hatinya. Apa nifak? Kemunafikan. Wa ala adami imanihi, dan ini menunjukkan orang yang suka membenci sunnah, orang yang membenci sunnah, benci orang pakai jenggot, malah dicela, itu nifak. Orang munafik yang membenci orang berjenggot karena ketika berjenggotnya ingin mencontoh Nabi, menjalankan sunnah Nabi, dipelihara jenggotnya. Nah, maka yang membencinya maka itu dalil ala nifakihi, menunjukkan bahwa dia kerasukan atau terkena penyakit apa? Nifak. Penyakit munafik. Hati-hati ini yang mulai tumbuh jenggotnya, hati-hati, jangan dicabuti. Nah, itu laki. Nah, karena kalau laki itu masih tampan, kalau laki itu tampan dengan jenggotnya. Kalau perempuan itu namanya cantik, ya. Kalau sudah tua, laki-laki tampan itu masih terpelihara ketampanannya dengan terjaga ketampanannya dengan jenggot.
Kalau perempuan sudah tua, sudah hilang cantiknya, laki-laki ketampanannya masih dijaga oleh jenggotnya. Nah, kalau laki-laki kemudian dipotong jenggotnya, kan sama dengan nenek-nenek. Nggak ada bedanya. Ini yang laki yang mana ini? Kok sama-sama nggak ada jenggotnya. Nah, jadi penjaga ketampanan. Wa'ala adamin imanihi. Orang yang benci sedikit pun dari sunnah itu menunjukkan tidak adanya keimanannya. Wa in kana yad'il iman, sekalipun dia mengaku kami beriman. Wa in kana ya'malu bihadzal ahadits, walaupun dia mengamalkan hadis-hadis tapi di hatinya membenci. Zahiran, secara zahir dia dia amalkan hadis-hadis secara zahir, tapi di hatinya kalau sampai ada kebencian, maka itu kemunafikan. Madama annahu yabghiduha, kalau sampai ada kebencian biqalbihi, di hatinya. Fa inna hadza, sesungguhnya ini apa? Membenci sunnah Nabi. Di kita ini bukan, kalau ahlu sunnah itu bukan membenci tapi mengagungkan, lawannya itu mengagungkan. Dengan diapakan? Kalau bisa dihafalkan bunyi hadisnya. Kalau nggak bisa lagi ya dipahami maknanya. Kalau nggak bisa ya diamalkan petunjuknya. Fa inna hadza nakidun, sesungguhnya ini itu membenci sunnah. Nakidun, nakid itu pembatal min nawaqidil Islam, termasuk pembatal-pembatal Islam. Walaupun dia ngaku muslim. Nah, wa fi hadhil ayati, maka di ayat ini ad-dalilu ala dzalika qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah. Nah, coba ini tidak saudara. Muhammad ayat 8. Berapa? Di Muhammad ayat 8 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tadi ya, bahwa yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul itu apa? Kufur, batal Islamnya. Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat berapa? Ayat 8, 9. Walladzina kafaru, kata Allah, orang-orang kafir, fata'san lahum, maka celakalah mereka. Ya. Orang-orang kafir itu celaka mereka. Wa adalla a'malahum, apa artinya? Dan sesat amalan-amalan mereka. Dari amalannya itu amalan sesat. Kenapa oleh Allah dikatakan kafir dan disesatkan amalannya? Dzalika, hal itu, bi'annahum karihu ma anzalallah, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa'ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan-amalan mereka. Nah, bahaya, bisa batal Islamnya kalau membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, wa fi akhir surat, di akhir surat Allah katakan, di akhir surat Muhammad, dzalika bi annahum, hal itu disebabkan karena mereka ittaba'u ma askhatallah, mereka lebih memilih mengikuti apa yang Allah murkai. Kalau bahasan kita, yang Allah murkai apa? Membenci. Nah, wa karihu ridwanahu, dan membenci apa yang diridhoi oleh Allah. Mereka menyukai kesesatan, ya, mengikuti kesesatan dan membenci sunnah. Akibatnya kata Allah, fa'ahbata a'malahum, maka hapuslah amalan mereka. Sehingga kata para ulama, amalan ahlu sunnah itu
mardu, tertolak. Amalan ahlul bid'ah itu mardu, tertolak. Jadi ini terang sekali di ayatnya, orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah itu batal, membatalkan Islam. Hadza huwa sababu, inilah sababnya, kata beliau. Fahadha nakidun, maka ini adalah pembatal. Min nawakidil Islam, dari pembatal-pembatal Islam. Apa itu? An yabghatal insanu syai'an, itu manusia membenci sedikit pun mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu teladan yang terbaik, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Walaupun kita misalnya pakaian, ya, yang para ulama mengatakan jubah yang seperti kita pakai ini bukan sunnah. Ya, ada ulama ahlu sunnah yang mengatakan pakai jubah itu sunnah. Pakai baju biasa, karena kalau pakaian itu dikembalikan ke budaya negara masing-masing, selama tidak melanggar apa yang dilarang oleh Rasul SAW. Yang dilarang apa misalnya? Buka aurat, ya. Apalagi pantolun ketat, apalagi warnanya merah atau kuning celup, ya. Apalagi yang dilarang? Oranye. Apalagi? Hasil curian. Nah, ya. Kenapa ya? Soal mau pakai kopiah kayak yang dipakai Mas Yopi, apa hukumnya? Haram apa gimana? Oh, itu haram itu. Yang benar itu pakai surban misalnya. Tidak ada dalil, tidak ada. Jadi pakaian itu, kata Syekh Shalih Fauzan, dikembalikan kepada budaya masing-masing negara. Hanya saja, ya, hanya saja. Ketika seseorang ahlus sunnah memakai jubah seperti yang dipakai oleh sebagian ikhwah, kenapa Mas sampean pakai jubah? Ini dalam rangka mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah itu contoh, ya. Rasulullah itu contoh. Mana ayatnya tadi itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri kalian, pada Rasulullah itu contoh yang baik. Nah, maka ketika kita pakai jubah dalam rangka mencontoh Rasulullah, maka itu pahalanya besar. Maka yang kita inginkan pahalanya. Dengan apa? Mencontoh Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW tanpa meremehkan dan mencela orang yang mau berpakaian model lain. Modelnya apa? Yang penting tidak membuka auratnya. Nah, di ayat ini diterangkan dalam surat Muhammad, kufurnya orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti akan diterangkan oleh beliau contoh-contohnya. Wa qauluhu syai'an, perkataan syai'an, membenci sesuatu, yakni annahu laisa laziman. Namanya membenci itu tidak mengharuskan an yabghadha kullama ja'a bihi ar-rasul. Tidak mengharuskan orang itu membenci semuanya baru dikatakan kafir. Tidak. Iya, kalau membenci semuanya, enggak ada yang mengatakan semuanya. Di sini perkataannya apa? Syai'an, sedikit pun. Walakin law abghadha syai'an, hanya saja walaupun membenci sedikit saja. Ya, membenci sedikit saja. Minhu, dari apa yang dibawa oleh Rasul. Kabadil ahadits sahihah, seperti membenci hadis-hadis sahih as-sabitah yang memang sahih dari Nabi.
maka kata beliau, yahbatu amaluhu, akan hapus amalannya. Wa yantaqidu islamuhu, dan akan batal Islamnya. Membenci sedikit saja. Nah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an atau tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak dikatakan seorang itu beriman sampai menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang datang, apa yang aku bawa. Wal hadithu sahahahu al-Imam An-Nawawi. Hadis ini disahihkan oleh al-Imam An-Nawawi fil Arba'in. Wa takallama alaihi ba'dul ulama, sebagian ulama memperbincangkan kesahihan hadis ini. Berarti kesahihan hadis ini khilaf ya. Kalau Imam Nawawi apa? Mensahihkan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak sahih. Kal Hafidz Ibnu Rajab, seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Lakin misalnya kita ambil pendapatnya Ibnu Rajab, hadis ini lemah misalnya. Kita tinggalkan perkataan Imam Nawawi. Tapi hadis ini maknanya benar. Didukung, kata beliau. Walakin tushhadu lahu al-ayat. Tapi itu didukung ayat. Artinya mungkin sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Itu banyak dalam hadis-hadis. Ayatnya mana ini? Dzalika bi annahu muttaba'u ma askhatallah. Hal itu disebabkan karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Wa karihu, dan mereka membenci ridwanahu, apa yang Allah ridhoi. Fa ahbata a'malahu, maka Allah hapus amalan mereka. Yang penting bagi kita, yang sangat penting, kita mengetahui apa saja yang dicintai, apa saja yang diridhoi. Karena kalau tidak ngerti, perkara yang dicintai dikira dimurkai. Perkara yang dimurkai dikira dicintai. Seperti orang berbuat bid'ah, berbuat kesesatan, itu kan mereka mengira itu amalan baik, ya. Niatnya mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, padahal Rasulullah SAW mengatakan wasyarrul umuri. Apa artinya? Paling jeleknya perkara. Bukan mencuri, bukan zina. Tapi apa? Mengada-ngada dalam agama. Walam yakun hawahu tabi'an lima ja'a bihi ar-Rasul SAW. Nah, mereka mengikuti apa yang dimurkai Allah, membenci apa yang diridhai oleh Allah. Akibatnya Allah hapus amalan mereka karena hawa nafsunya tidak mengikuti, tidak tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Dan memang nafsu itu sifatnya seperti itu. Nafsu itu ada pada diri kita, tapi sifatnya seperti itu, nentang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu angel. Kabar itu artinya apa? Angel. Innal insana li rabbihi lakanud. Apa lakanud? Susah, nyengkal, bantah. Nah, menyelisihi maksud dan tujuan diciptakannya manusia. Apa tujuan diciptakan kita? Misal, apa tujuan Allah menciptakan kamu? Ayo. Menyembah, beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah itu tidak dimaukan, tidak disukai oleh siapa? Nafsu. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Maka manusia itu, hati itu berada di dua seruan. Diseru oleh nafsunya dan diseru oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya, nafsu dan Allah itu inginnya disatukan. Tidak ingin disekutukan. Maunya kita ngikuti nafsu tok, jangan ikut Allah. Dan juga Allah maunya Allah saja, jangan ikuti nafsunya. Maka manusia ada dua. Orang yang sukses, bahagia, selamat. Yang kedua orang yang binasa. Orang yang sukses apa? Yang mampu
mengendalikan, mampu menundukkan hawa nafsunya. Dan ini ada dalam diri kita, musuh bebuyutan yang memalingkan manusia dari jalan Allah. Kalau gitu nafsu itu apa artinya? Altan, apa artinya nafsu? Nafsu itu sesuatu yang menghalangi manusia di dalam perjalanannya menuju Allah. Apa? Apa tadi nafsu? Ya, apa tadi? Sesuatu yang menghalangi manusia dalam perjalanannya menuju Allah. Nah, maka orang itu akan selalu gelisah, resah hidupnya kalau sampai hidup di bawah bimbingan nafsunya. Nanti syaitan masuk, itu musuh kedua. Setan masuk ngompor-ngompori hawa nafsu yang sudah diikuti. Tapi kalau orangnya itu mampu menguasai nafsunya, menundukkan nafsunya, setan tidak punya jalan. Lemah setan. Lemah setan. Nah, walidzalika ahbatallahu a'malahum, maka karena itu, karena nafsunya tidak mau ditundukkan kepada apa yang dibawa oleh Rasul, maka Allah hapus amalan mereka. Fal ayatu, maka ayat ini tashhadu lil hadis. Ayat ini mendukung hadis. Wallahu a'lamu bishawab. Tidak ada yang ditanya? Kemudian menambah keimanan kita, menambah. Ini kan ayat yang kita bahas, surat Al-Kautsar ayat ketiga. Inna syani'aka huwa al-abtar. Mendalami ayat itu agar kita benar-benar mencontoh, mengikuti yang disebut dengan ittiba. Ittiba kepada sunnah Nabi. Apa ittiba, Pandora? Mengikut. Kita ini, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau ingin selamat, kata beliau, ittabi'u, ikuti saja apa yang datang dari Nabi. Wala tabtadi'u, jangan bikin-bikin. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Dicukupi dengan apa? Ittiba tadi. Cukup, gak usah mikir-mikir. Duduk aja pelajari apa yang datang dari Nabi, itu sudah kufitum, kalian sudah dicukupi. Nah, maka ahlus sunnah itu orangnya pendiam, tidak banyak bicara. Dipelajari, dipahami ajaran Rasul, diamalkan. Kalau selain ahlus sunnah, yang 72 itu, mereka mikir dulu, baru cari dalil. Paham, Pak Ar? Paham ya? Mereka bikin ajaran dulu, baru carikan dalil. Pembenaran, dalil-dalil pembenaran. Kalau ahlus sunnah tidak. Mereka pelajari apa dalil-dalil yang sahih, setelah dijelas ini sahih, diamalkan. Nah, kalau nggak ngerti, tanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.